Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembelajaran kita hari ini, kita akan memahami tentang alur data. Silakan Bapak. Alur data. Nah, nanti teman-teman akan diminta membuat bagaimana menggambarkan dan mendeskripsikan alur data dari sebuah penggunaan aplikasi. Ini deskripsinya saya ambilkan contoh, nanti kita jelaskan. Nah, yang di bawah ini sebagai flowchart ya. Karena belum diberikan dasar-dasar bagaimana simbol-simbol pembuatan flowchart, flow map dan kawan-kawan, yang saya tekankan sekarang ini teman-teman bisa menggambarkan seperti ini dengan mudah dipahami. Kalaupun nanti simbolnya salah, ya nggak apa-apa, nanti akan dikoreksi di pertemuan berikutnya. Yang penting anggap saja kita ini tidak mengenal komputer, maksudnya tidak mengenal ilmu komputer. Tapi orang prodi juga bisa menggambarkan seperti ini. Nah, dari mulai mahasiswa mau bayar tagihan pihak bank, terus dipanah-panah, dan posisi mulai tidak selalu harus seperti ini, bisa juga di atas, diletakkannya langsung panahnya ke bawah seperti mahasiswa, digantilah yang ini contohnya, diganti dengan mulai, boleh-boleh saja langsung ke bawah. Nah, ini gambar-gambar seperti ini bukan hanya indah saja, tapi harus dipahami oleh kita dan harus dipahami oleh orang awam. Kalau di prodi komputer yang atau informatika biasanya ini dibuat oleh analis sistem, nanti akan dibuatkan dalam bentuk program oleh programmer. Nah, ya, tapi harus dicatat yang non komputer juga harus bisa, apalagi yang nyerepet-nyerepet ke ya, penggunaan informatika atau sistem informasi manajemen. Nah, sampai selesai. Ini harus dipahami. Nah, oke. Nah, yang ini cerita dari gambar barusan. Sebenarnya tanpa gambar barusan, sebut saja yang barusan itu nyebutnya flowchart ya, sebut saja begini ya. Tanpa gambar ini pun sebenarnya orang-orang yang membaca alur perwalian yang kita buat, mereka akan paham. Seperti ini nih. Mahasiswa membayar tagihan melalui nomor rekening bank, berarti bayar dulu. Nah, udah transfer, terus mahasiswa mengirim bukti pembayaran melalui WA. Nah, berarti upload karena WA bukti pembayaran, baik bayarnya melalui bank langsung, ke ATM atau mobile banking atau now apa saja. Yang jelas sudah transfer, langsung diuploadkan atau datang langsung ke kampus, tapi di kampus dipandu agar agar sama dengan sistem yang lain, disuruh upload dengan panduan bagian apa penerima apa itu teh kasih apa CS atau kasirnya juga bisa, atau customer service, nah, itulah pokoknya yang ada di kampus membantu untuk melakukan langkah ini. Nah, terus bagian keuangan Katawah University, ya sebut sajalah Katawah University ya, memberikan email dan kata sandi untuk login Siakad ini agar bisa perwalian. Jadi kalau sebelum mengirim bukti pembayaran, mahasiswa tidak bisa masuk ke Siakad dan melakukan perwalian. Begitu ceritanya. Nah, kenapa harus dibuatkan gambar? Ada orang berkata bahwa gambar itu menyimpan uh, 1.000 cerita. Dan dari panjang seperti ini nih, kalau lagi buru-buru nggak mau baca orang itu, jadi harus dalam bentuk gambar. Terus kalau kita presentasi di depan atasan, biasanya kalau dalam bentuk deskripsi atasan pusing gitu, ngerut-ngerut dahinya. Nah, maka dibentuklah gambar. Seperti halnya kita membuat rekap. Rekap itu sebenarnya bisa diceritakan dalam deskripsi dalam paragraf-paragraf yang sangat panjang.
tetapi ketika disuguhkan dalam rapat beserta atasan kita, itu biasanya bisa jadi marah itu. Karena kan mereka ingin melihat dengan sangat cepat, sekilas tapi jelas, apakah mahasiswa sekarang itu mengalami kenaikan jumlahnya atau malah menurun. Apakah prestasi mahasiswa itu naik atau turun, gitu kan. Itu bisa dijadikan grafik gitu, ada chart gitu ya. Selanjutnya ke bawah saya masukkan lagi ada, nah ini ada latihan buat teman-teman. Ini bukan restore Kak ya. Harus membuat deskripsi cara penggunaan sebuah aplikasi sesuai minat Anda. Aplikasinya tidak perlu membuat, bisa membuat masing-masing. Aplikasinya bisa web, cari saja web yang ada, atau di medsos mencoba bisa contoh alur penggunaan aplikasi PMB. Nah, atau teman-teman kalau merasa beda langkahnya dengan siakat yang dicontohkan di atas, boleh, tapi jangan sampai sama ya, atau terlalu mirip, nggak seru gitu. Enaknya cari webnya bisa web secara umum, atau bisa juga kalau ikutan-ikutan ke yang suka itu belanja online, boleh dicoba. Nah, ini sebagai contohnya. Mahasiswa membuka web PMB, mahasiswa melakukan pendaftaran. Nah, teruslah dibacalah ya, admin buka web. Nah, ini harus digambarkan seperti tadi, seperti ini, gambarkan. Nah, jadi latihan untuk saat ini membuat deskripsi seperti ini, tapi bukan ini, catat bukan ini. Nah, sesuai dengan aplikasi atau web yang teman-teman ingin ceritakan, ingin dibuatkan deskripsi, terus coba buat gambar seperti ininya. Oke. Contohnya alur pendaftaran apa itu teh? Pendaftaran membuat akun Facebook, bisa, atau pendaftaran apa itu teh? Ke Tokopedia bisa. Nah, lebih lengkapnya katanya yang ini nih ada keterangannya, dapat melihat bab 4 skripsi orang lain. Nah, terutama skripsi prodi sistem informasi atau teknik informatika. Gak usah lihat pusing-pusing gambar yang jeliwet-jeliwet, gak usah. Yang ini cukup melihat deskripsinya saja, bisa dicontoh agar tidak terlalu kesulitan. Selanjutnya, nah ini nih yang paling utama memang deskripsinya. Jadi jangan asal menggambar yang rumit-rumit, enggak. Tapi gambarnya harus bisa dipahami, sehingga saya akan sangat apresiasi kalau dalam membuatnya dalam bentuk deskripsi yang jelas ya, langkah-langkahnya lah, langkah-langkah membuat aplikasi ini, langkah daftar ke Twitter, langkah daftar ke Facebook, langkah daftar ke Tokopedia lah, itulah kira-kira, atau langkah jualan di Tokopedia kalau yang suka jualan, oke. Terus gambar seperti alur perwalian di atas, berarti dua, ada deskripsi, ada gambarnya, itu akan lebih bagus. Begitu saudara-saudara, selamat mencoba. Oh iya, menggambar seperti ini, kalau gambaran kita dapat dipahami, ini bernilai jual ini. Satu gambaran satu halaman seperti ini, tapi bukan aplikasi ini ya. Kalau aplikasinya dibutuhkan oleh sebuah lembaga, oleh sebuah perusahaan, ini kita suka dikasih bonus nih, hanya menceritakan, membuat gambar seperti ini. Yang paling kecil saja kira-kira ya 300 ribuan lah dapat gitu ya, menggambar seperti ini. Jadi kalau nanti ini diterapkan di sekolah, kita contohnya menerapkan untuk penerimaan siswa baru, atau pembayaran online, atau absensi atau presensi guru, presensi siswa, dibuatkan seperti ini. Nah, kalau kepala sekolahnya yang baik dan ada uangnya, ada anggarannya, ya akan ngasih ke kita ya, kalau nggak gratis. Oke, selamat mencoba membuat deskripsi dan gambar flowchartnya untuk aplikasi yang Anda pilih. Nah, oke.
Ya, yang ini ya latihannya. Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.